Pranata Informasi Diplomatik. 1. Pranata Informasi Diplomatik sedang mempersiapkan presentasi untuk delegasi asing. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip komunikasi diplomatik yang efektif? A. Menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. B. Memahami latar belakang budaya audiens. C. Menyampaikan informasi rahasia negara. D. Menjaga sikap profesional dan netral. E. Memperhatikan komunikasi nonverbal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip komunikasi diplomatik yang efektif tidak termasuk menyampaikan informasi rahasia negara. Pranata informasi diplomatik harus menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks diplomasi digital, apa yang dimaksud dengan digital footprint? A. Jumlah pengikut di media sosial kedutaan. B. Jejak aktivitas online yang ditinggalkan. C. Ukuran bandwidth yang digunakan kedutaan. D. Jumlah perangkat digital yang dimiliki diplomat. E. Tingkat keamanan firewall kedutaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa digital footprint merujuk pada jejak atau rekam jejak aktivitas online yang ditinggalkan seseorang atau institusi, termasuk posting, komentar, atau interaksi di dunia maya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pranata informasi diplomatik menghadapi situasi krisis di mana informasi yang salah tentang kebijakan luar negeri Indonesia menyebar dengan cepat di media sosial. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Mengabaikan informasi tersebut. B. Memblokir akun-akun yang menyebarkan informasi. C. Menyebarkan kontra narasi tanpa verifikasi. D. Melakukan verifikasi dan menyebarkan klarifikasi resmi. E. Menutup sementara semua akun media sosial kedutaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah terbaik adalah melakukan verifikasi fakta dan kemudian menyebarkan klarifikasi resmi untuk menangkal informasi yang salah secara efektif dan bertanggung jawab. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam konteks keamanan informasi diplomatik, apa yang dimaksud dengan steganografi? A. Teknik enkripsi data rahasia. B. Metode penyembunyian pesan dalam objek lain. C. Sistem keamanan jaringan diplomatik. D. Protokol komunikasi antar kedutaan. E. Proses pemindaian dokumen diplomatik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa steganografi adalah metode penyembunyian pesan atau informasi rahasia dalam objek lain yang tampak tidak mencurigakan, seperti gambar atau file audio. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pranata informasi diplomatik diminta untuk menganalisis efektivitas kampanye diplomasi publik. Indikator kunci yang paling relevan untuk diukur adalah A. Jumlah press release yang diterbitkan. B. Frekuensi update media sosial. C. Perubahan persepsi publik terhadap kebijakan. D. Jumlah follower di platform media sosial. E. Anggaran yang dihabiskan untuk kampanye. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator kunci yang paling relevan adalah perubahan persepsi publik, karena ini mencerminkan dampak nyata dari upaya diplomasi publik terhadap pemahaman dan dukungan masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam mengelola informasi diplomatik, prinsip need to know basis mengacu pada A. Kewajiban untuk mengetahui semua informasi. B. Pembatasan akses informasi berdasarkan kebutuhan. C. Keharusan membagikan semua informasi. D. Prioritas memberitahu publik segera. E. Sistem klasifikasi dokumen berdasarkan urgensi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip need to know basis mengacu pada pembatasan akses informasi hanya kepada individu yang benar-benar membutuhkannya untuk melaksanakan tugas mereka, guna menjaga keamanan informasi sensitif.
Kita masuk soal berikutnya. 7. Pranata Informasi Diplomatik sedang merancang strategi komunikasi untuk mendukung kandidatur Indonesia dalam organisasi internasional. Pendekatan yang paling efektif adalah A. Fokus pada kelemahan kandidat lain. B. Melebih-lebihkan prestasi Indonesia. C. Menghindari komunikasi dengan negara pesaing. D. Menyoroti kontribusi dan visi Indonesia secara objektif. E. Menggunakan taktik lobby agresif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan paling efektif adalah menyoroti kontribusi dan visi Indonesia secara objektif, karena hal ini membangun kredibilitas dan menunjukkan nilai tambah yang dapat diberikan Indonesia. Kita masuk soal berikutnya. 8. Apa yang dimaksud dengan track 2 diplomasi dalam konteks diplomasi? A. Diplomasi resmi antar pemerintah. B. Negosiasi rahasia antar intelijen. C. Diplomasi informal oleh aktor non-pemerintah. D. Komunikasi diplomatik melalui saluran media. E. Diplomasi ekonomi antar korporasi multinasional. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa track 2 diplomasi merujuk pada upaya diplomasi informal yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah, seperti akademisi, tokoh masyarakat, atau NGO, untuk mendukung resolusi konflik atau pemahaman antar negara. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengelola krisis informasi, Pranata Informasi Diplomatik harus menerapkan prinsip Golden Hour. Ini berarti A. Menunggu 60 menit sebelum merespon. B. Memberikan respon cepat dan akurat dalam waktu kritis. C. Mengadakan konferensi pers setiap jam. D. Menghubungi media massa dalam 1 jam. E. Menyiapkan pernyataan standar untuk semua situasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip Golden Hour dalam manajemen krisis mengacu pada pentingnya memberikan respon cepat dan akurat dalam periode waktu kritis setelah krisis terjadi, untuk mengendalikan narasi dan meminimalkan dampak negatif. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pranata Informasi Diplomatik diminta untuk mengembangkan strategi nation branding. Elemen kunci yang paling penting dalam strategi ini adalah A. Menciptakan logo nasional yang menarik. B. Mengadopsi slogan dari negara lain yang sukses. C. Fokus pada promosi pariwisata saja. D. Membangun narasi yang konsisten dan autentik tentang identitas nasional. E. Menggunakan selebriti internasional sebagai duta besar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa elemen kunci yang paling penting dalam nation branding adalah membangun narasi yang konsisten dan autentik tentang identitas nasional, yang mencakup berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, dan nilai-nilai negara. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam konteks diplomasi siber, apa yang dimaksud dengan hybrid threats? A. Ancaman yang hanya terjadi di dunia maya. B. Kombinasi ancaman konvensional dan siber. C. Virus komputer yang menyerang sistem diplomatik. D. Penggunaan media sosial untuk propaganda. E. Serangan terhadap infrastruktur kritis negara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hybrid threats merujuk pada kombinasi ancaman konvensional atau seperti militer dan ancaman siber, yang digunakan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 12. Pranata Informasi Diplomatik sedang mempersiapkan strategi komunikasi untuk KTT multilateral. Aspek paling krusial yang perlu diperhatikan adalah A. Memastikan liputan media yang maksimal. B. Menyiapkan hadiah untuk delegasi asing. C. Mengkoordinasikan pesan kunci dengan semua pemangku kepentingan. D. Merancang logo eksklusif untuk KTT. E. Memprioritaskan acara hiburan selama KTT. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aspek paling krusial adalah mengkoordinasikan pesan kunci dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas komunikasi dalam mencapai tujuan diplomatik Indonesia. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam konteks diplomasi ekonomi, apa yang dimaksud dengan economic statecraft? A. Penggunaan sanksi ekonomi terhadap negara lain. B. Pemanfaatan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. C. Negosiasi perjanjian perdagangan bebas. D. Promosi investasi asing langsung. E. Penetapan tarif impor protektif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa economic statecraft merujuk pada penggunaan instrumen ekonomi atau seperti bantuan, investasi, atau sanksi oleh suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Kita masuk soal berikutnya. 14. Pranata informasi diplomatik menghadapi dilema etis ketika diminta untuk menyebarkan informasi yang mungkin menyesatkan demi kepentingan nasional. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menyebarkan informasi tersebut tanpa pertanyaan. B. Menolak permintaan tersebut secara langsung. C. Mengabaikan permintaan tanpa memberi respon. D. Mencari klarifikasi dan alternatif yang etis. E. Menyebarkan informasi dengan disclaimer. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan paling tepat adalah mencari klarifikasi dan mengusulkan alternatif yang etis, karena ini menjaga integritas profesional sambil tetap berupaya memenuhi kepentingan nasional secara bertanggung jawab. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam era diplomasi digital, apa yang dimaksud dengan echo chamber effect? A. Fenomena di mana orang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. B. Penggunaan teknologi audio untuk meningkatkan kualitas video konferensi. C. Metode enkripsi pesan diplomatik. D. Efek suara yang digunakan dalam produksi konten digital kedutaan. E. Teknik untuk memperluas jangkauan pesan di media sosial. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa echo chamber effect merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok hanya terpapar informasi yang memperkuat pandangan mereka yang sudah ada, seringkali akibat algoritma media sosial dan preferensi personal. Katalog